Shalom Aleichem. Bagaimana kabar kalian semua? Besar harapan saya tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak orang berkata, Injil telah dirubah oleh Rasul Paulus. Ada juga yang mengatakan Paulus itu penyesat. Ada juga yang mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Dan ada juga kelompok yang ingin surat-surat Paulus dihilangkan dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Kita akan membahasnya di sini, di Joseph Stories. Tidak hanya di luar Kristen yang mempertanyakan pelayanan Paulus, namun juga di kalangan sarjana teologia. Karena memang berbeda dengan pelayanan Kristus. Yesus memberitakan kerajaan surga, sedangkan Paulus tidak. Paulus mengkhotbahkan pembenaran hanya dengan iman atau yang kita kenal dengan sola fide. Sedangkan Yesus mengajarkan pertobatan. Siapakah Paulus itu? Yang pertama, Rasul Paulus, seorang Yahudi. Nama aslinya adalah Saulus dari Tarsus, Turki yang sekarang. Salah satu pemimpin generasi pertama Kristen, sering dianggap sebagai orang terpenting setelah Yesus dalam sejarah kekristenan. Dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru, ada 13 buku yang ditulis oleh Paulus. Jadi, sekitar setengah dari Perjanjian Baru merupakan surat Paulus dan pengikutnya. Dia adalah seorang pembuat tenda yang terus ia praktikkan setelah pertobatannya menjadi Kristen. Yang kedua, Paulus adalah anggota orang Farisi, sebuah partai keagamaan yang muncul selama periode Bait Suci kedua. Yang ketiga, Paulus menghabiskan sebagian besar paruh pertama hidupnya menganiaya gerakan Kristen yang baru lahir. Perhatikan gambar berikut, sebuah ilustrasi Paulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus, negara Syria yang sekarang, ketika ia mendapat penglihatan yang mengubah hidupnya. Sekarang, buka Alkitabmu pada buku Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Bapa di surga menyatakan anaknya kepada Paulus. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Paulus menyatakan bahwa ia melihat Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 15-17. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dari ayat ini jelas kita melihat bahwa Kristuslah yang memilih dan mengutus Saulus. Jadi dia bukanlah rasul palsu. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Elohim sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dari ayat ini kita ketahui ada Injil Paulus. Dan untuk melihatnya kita baca saja semua isi surat-suratnya. Surat-surat Paulus adalah mulai dari buku Roma sampai dengan Filemon. Tidak hanya mempunyai Injil dalam pelayanannya, Paulus juga dengan jelas mengatakan bahwa seluruh manusia pada masa anugerah ini akan dihakimi Kristus berdasarkan Injil yang diberitakannya itu. Baca lagi Roma 2 ayat 16 tadi. Perhatikan bagian berikut, perbedaan pelayanan Yesus dan Paulus.
Yang pertama, Yesus mengkhotbahkan Injil Kerajaan, sedangkan Paulus mengkhotbahkan Injil kasih karunia Allah. Yang kedua, Yesus menampilkan diri sebagai Mesias dan Raja orang Yahudi, sedangkan Paulus menghadirkan Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, kepala gereja dan tubuh Kristus. Yang ketiga, Yesus mengkhotbahkan pertobatan, baptisan air, menaati hukum Taurat, mengampuni orang lain, dan iman kepada siapa dia yang diperlukan untuk keselamatan. Sedangkan Paulus mengkhotbahkan iman saja dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus yang diperlukan untuk keselamatan. Yang keempat, Yesus memiliki orang Yahudi sebagai pendengarnya. Beberapa pengecualian. Sedangkan Paulus memiliki orang bukan Yahudi sebagai audiens utamanya. Saudaraku, saya akan mengakhiri pertemuan kita dengan menjawab semua tuduhan kepada Paulus di atas. Yang pertama adalah tidak benar Injil telah dirubah Paulus. Yang benar adalah Paulus memberitakan Injil yang berbeda dari rasul lain, bahkan berbeda dengan pelayanan Yesus. Yang kedua, Yesuslah yang mengutus langsung Paulus. Melalui pertemuan Yesus dan Paulus dalam perjalanan ke kota Damsyik, jadi Yesuslah yang mengutus Paulus, sehingga Paulus bukanlah penyesat. Dan karena Paulus mendapatkan perintah langsung dari Yesus, jelaslah bahwa Injil yang diberitakan Paulus bukanlah Injil yang palsu. Yang ketiga, tidak mungkin mencoret semua surat Paulus dalam perjanjian baru, karena hampir setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus meminta kita untuk menjadi pengikutnya. Inilah pelayanan Joseph Stories. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Maju terus dalam imanmu. Haleluya.